Hai aku Melisa, terima kasih kalian udah ngeklik thumbnail video ini. Di channel ini aku sering nge-share pengalaman aku menabung, membeli rumah pertama, tentang hidup minimalis, dan juga traveling. Kali ini temanya adalah sedikit barang, sedikit tanggung jawab. Ya benar banget, sedikit barang, sedikit tanggung jawab, dan sebaliknya semakin banyak barang, semakin banyak tanggung jawab. Menurut aku, setiap barang itu hadir bersama dengan tanggung jawabnya. Jadi ketika kita memiliki lebih banyak barang, itu semakin banyak tanggung jawab yang harus kita emban. Tanggung jawab apa aja itu? Ini dia listnya. Setiap kita memiliki barang baru, entah itu kita membeli barang, dikasih orang, dapat gratisan, dapat hadiah, dan sebagainya, itu kita punya tanggung jawab baru. Yang pertama adalah tanggung jawab penyimpanan. Memiliki barang baru berarti kita harus memikirkan di mana kita harus menaruh atau menyimpan barang itu. Apakah ditaruh di rak, apakah ditaruh aja di salah satu spot di bagian rumah, atau dimasukkan ke dalam kotak, atau dipasang. Nah, kita punya nggak tempat untuk menaruhnya? Apakah dia bakal bikin tambah cantik rumah kita? Apakah dia akan ditempatkan di tempat yang tepat? Atau justru bikin rumah kita jadi penuh, berserakan, dan bikin nggak rapi, nggak enak dilihat? Contohnya ketika kamu punya rak sepatu, dan rak sepatu itu muat untuk 10 buah sepatu. Nah, kalian beli lagi nih sepatu. Sepatu ke-11 ini nggak ada tempatnya. Kalian nggak tahu taruh di mana. Akhirnya kalian cuma taruh doang itu di sebelahnya rak sepatu. Mungkin sekali dua kali lihat nggak masalah. Tapi lama-lama ternyata pasangan kalian beli sepatu juga. Atau anak kalian beli sepatu juga. Terus jadi ada sepatu ke-12, kemudian ada sepatu ke-13. Mau ditaruh di mana? Apakah bakal kalian tumpuk-tumpuk aja atau kalian kayak taruh di dekat rak sepatu dan berserakan? Kayaknya itu sering banget deh terjadi di banyak rumah. Dan itulah yang aku sebut sebagai tanggung jawab penyimpanan. Ketika kalian udah nggak punya spot lagi untuk menaruh barang itu. Kalau kehadiran barang-barang baru itu mengganggu ruang gerak kalian, mengganggu pandangan kalian, apakah kalian benar-benar akan mau menyimpan semuanya? Yang kedua adalah tanggung jawab perawatan. Kalau kita punya barang, tentunya kita harus rawatin. Baik itu kayak dibersihin dari debu, dicuci, atau mungkin kayak mesin itu harus dipanasin. Contohnya ketika kalian punya kendaraan. Kalian punya tanggung jawab untuk seenggaknya cuci mobil, kemudian servis mobil, dan kalau dia lama nggak dipakai, paling nggak setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali kalian harus panasin mesinnya. Contoh lain ketika kalian punya rumah. Nah, misalnya kalian punya 2 rumah, satu rumahnya itu nggak dipakai. Nah, ketika lama nggak dipakai, tentunya rumah itu tetap harus dibersihin, tetap harus dicek-cek. Meskipun kalian nggak pakai, kalian nggak terbebas dari biaya perawatan itu. Yang ketiga adalah tanggung jawab biaya perawatan. Barang yang kotor harus kita cuci. Nyucinya juga nggak semuanya pakai sabun biasa. Ada yang harus pakai alat poles khusus, ada yang harus pakai pembersih khusus. Nah, itu juga biaya lagi. Kemudian kalau kita kayak tadi, kita punya kendaraan, otomatis kita harus nyediain paling nggak 6 bulan sekali itu biaya servis. Kalau kita punya rumah, kita harus punya biaya untuk maintenance rumah juga. Kalau misalnya dia catnya mengelupas, kalau kemudian dia harus ada yang direnov, dia ada bocor-bocor, rembes, nah itu juga biaya perawatan. Contoh lainnya juga ketika kita punya AC. Nah, AC kita itu setiap beberapa bulan sekali harus dibersihin, kemudian dicek juga freonnya, apakah dia ada yang rembes, ada yang netes, apakah dia masih dingin. Nah, otomatis kita harus keluarin biaya perawatan. Yang keempat adalah tanggung jawab pemakaian. Setiap barang yang kita miliki itu harus bermanfaat. Jadi kita ketika membeli itu harus dengan sadar. Kita tahu kita mau pakai buat apa. Bukan karena pengen aja, bukan karena lihat orang lain punya, tapi memang benar-benar kita tuh butuh. Contohnya adalah ketika kita mau beli alat olahraga, misalnya treadmill. Nah, kita tuh benar-benar punya keinginan bakal pakai itu secara rutin gak sih? Atau cuma lagi pengen aja? Padahal itu bakal menuhin rumah kita. Kalau misalnya itu nggak benar-benar kita pakai, rugi banget. Apalagi alat olahraga itu kan makan tempat ya. Udah gitu, belinya juga nggak murah. Jadi kalau kalian beli, kalian udah ngeluarin jutaan, habis itu kalian nggak pakai, itu benar-benar rugi banget. Kalau misalnya kalian bisa ada alternatif olahraga lainnya, ya kenapa enggak? Misal ngikutin yoga atau gerakan-gerakan yang ada di YouTube, menurut aku itu lumayan sih. Atau sekedar olahraga aja di komplek perumahan, kan itu bisa juga. Bahkan kalian bisa aja jadi ketemu sama tetangga kalian dan punya teman baru untuk saling memotivasi buat olahraga bareng. Contoh lain ketika kalian punya banyak sekali dekorasi rumah, entah itu dari souvenir, entah itu dikasih orang, atau kalian beli karena ini lucu aja gitu. Nah, kayak aku dulu tuh sering banget ngalamin itu, sampai akhirnya aku ngerasa itu udah menuhin meja. Terus sebagian juga aku taruh di kotak dan nggak aku lihat juga, nggak dipajang. Padahal namanya dekorasi rumah itu kan fungsinya ya memang untuk estetik, untuk dilihat, untuk memperindah rumah. Tapi ternyata dia nggak kita perlakukan sebagaimana mestinya, nggak kita pajang, kita cuma taruh kotak, dan itu cuma menuhin rumah kita aja. Nah, solusinya kalian bisa decluttering, pilih-pilih mana yang akan dibuang, mana yang bisa dikasih orang, dan mana yang masih bisa dijual. Tanggung jawab pemakaian ini juga ada kaitannya sama harga suatu barang.
Contohnya adalah ketika kalian membeli handphone seharga 5 juta dan kalian menggunakannya secara maksimal selama 4 tahun berturut-turut. Nah, biaya dari handphone itu otomatis adalah 5 juta dibagi 4 tahun dibagi 365 hari. Jadi per 1 hari pemakaian kalian akan dikenakan biaya sekitar Rp3.400 per harinya. Sehingga untuk pemakaian handphone ini menjadi sepadan karena kalian udah ngeluarin duit yang cukup tinggi, habis itu kalian gunakan secara maksimal. Nah, contoh sebaliknya adalah ketika kalian membeli pemanggang roti yang mungkin harganya cuma sekitar Rp500.000. Namun kalian jarang banget pakai karena kalian malas juga, kurang kenyang juga kalau cuma makan roti, dan akibatnya selama bertahun-tahun itu cuma kalian pakai selama beberapa hari aja. Karena penggunaan barang ini yang nggak bisa kalian manfaatkan secara maksimal, bukankah lebih baik kalau misalnya kalian pengen sandwich atau pengen ya roti gitu, kalian tinggal beli aja, order GoFood, atau kalian ya mampir aja ketika mau berangkat ke kantor. Yang kelima adalah tanggung jawab mengalihkan atau membuang barang. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian tidak menggunakan barang secara maksimal, maka fungsinya jadi mubazir. Semua yang mubazir itu pastinya nggak bagus. Bukan cuma rugi, tapi juga kayak kita kurang menghargai barang tersebut. Padahal barang tersebut kan dibuat oleh manusia juga, pakai tenaga juga. Ada bahan-bahan yang digunakan dari alam untuk membuat barang tersebut. Jadi kayak nggak ada tanggung jawab dan kurang bijaksana aja kalau misalnya kita udah beli barang, nggak dipakai secara maksimal, nggak dikasihin orang juga. Jadi kayak dia useless sampai dia rusak. Kayak sayang banget gitu. Dan semakin sering kita melakukan hal ini tuh, kita tuh seperti orang yang serakah gitu. Sayang banget kan. Jadi kalau misalnya kalian punya barang itu nggak dipakai, kalian punya tanggung jawab paling enggak untuk mengalihkan barang tersebut, entah jual, entah dikasih orang, atau ya dibuang dengan cara yang baik gitu. Buang barang juga nggak bisa sembarangan. Kalau misalnya kalian bisa memilah, juga bisa dipilah. Kalau misalnya kalian tahu ada bank sampah yang deket sama rumah kalian, ya kenapa enggak gitu, dipilah dari bahannya, misalnya kardus, plastik, barangkali bisa di recycle, itu kayak bagus banget gitu. Itu dia tanggung jawab memiliki barang versi aku. Kalau ada tambahan dari kalian, kalian bisa masukkan di kolom komentar. Bijak-bijaklah kalian dalam membeli barang atau menerima barang. Pikir baik-baik apakah kamu benar-benar membutuhkannya, apakah kamu benar-benar akan menggunakannya, dan sebagaimana sering kamu bakal akan menggunakannya. Kalau misalnya kamu bakal jarang-jarang dan ada opsi sewa atau pinjam teman, atau tapi yang nggak merepotkan ya, atau ada opsi-opsi lain yang sekiranya lebih bijak, kenapa enggak gitu. Jadi nggak semuanya itu harus kita miliki, nggak semuanya itu harus kita beli. Jangan lupa, semakin sedikit barang yang kita punya, semakin sedikit tanggung jawab kita. Dan itu berarti semakin kita mengurangi stres kita. Terima kasih kalian udah lihat video aku sampai akhir. Kalau kalian ada masukan, kalian bisa masukkan di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa lihat video-video aku lainnya dan subscribe channel ini. Jangan lupa share ke teman kamu, kakak kamu, adik kamu, mama kamu, atau keluarga kamu yang lainnya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye!